Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan kita Ghost Adventure Team. Untuk malam ini hari Jumat, dan kita ada di area Gunung Klothok. Jadi sebelah barat Gunung Klothok, nanti yang sebelah timurnya Gunung Mas Kumambang. Bukit Mas Kumambang atau Gunung Mas Kumambang. Ya. Nah, kenapa kita ke sini? Karena di atas Gunung Mas Kumambang itu ada makom, 3 makom, dan itu adalah disebut-sebut sebagai kesatriaan Kediri. Jadi ada 3 orang. Yang satu adalah Mbah Poncolono, yang dua adalah Tumenggung Poncolono, dan yang ketiga adalah Tumenggung Mojoroto. Nah, 3 orang ini disebut-sebut seperti Robin Hood-nya Indonesia, Pak Juno. Karena Mbah Poncolono dan ketiga temannya dan 2 temannya itu julukan oleh masyarakat sini dijuluki Maling Gendiri. Mungkin untuk Mas Juno bisa menjelaskan apa atau seperti apa Maling Gendiri itu. Versi Maling Gendiri yang beredar adalah mereka atau beliau itu ibarat kata seperti maling yang mencuri di tempatnya orang-orang kaya, orang-orang dolim. Terus hasil dari aksi mereka itu dibagikan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan. Seperti yang dijelaskan Mas Juno tadi, jadi Maling Gendiri seperti itu. Di tempat lain juga banyak yang mempunyai sebutan Maling Gendiri. Intinya Maling Gendiri itu adalah orang yang mencuri dari orang-orang kaya atau mungkin orang-orang yang pelit atau mungkin semena-mena seperti itu. Hasil curiannya nanti dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu, karena pada saat itu kesenjangan sosial sangat kontras sekali. Tumenggung Mojoroto, Tumenggung Poncolono, dan Ki Poncolono itu hidup pada zaman penjajahan Belanda, Pak Jono. Jadi pada zaman penjajahan Belanda, Ki Poncolono itu mempunyai ilmu, kalau mungkin teman-teman sudah tahu, namanya adalah rawa rontek. Jadi Ki Poncolono dulu saking berangnya Belanda karena sering dicuri oleh Ki Poncolono, Belanda pun mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membunuh atau memberitahu kelemahan dari Ki Poncolono, Belanda berani membayar banyak. Oleh karena itu banyak pendekar-pendekar pribumi dari sekitar Kediri pun datang ke sini untuk mengikuti sayembara itu untuk membunuh Ki Poncolono. Dan salah satu dari pendekar itu ada yang tahu kelemahannya, karena Ki Poncolono itu kalau dia sudah terkepung, dia tidak mempan ditembak, tidak mempan dibunuh dengan alat senjata apapun. Karena ketika dia kembali menyentuh tanah, kalau mungkin dia kena tembak terus dia tewas, kalau dia tetap menyentuh tanah, dia akan bangkit lagi. Terus seperti itu. Akhirnya pendekar-pendekar dari pribumi pun bisa mengalahkan Ki Poncolono dan diberitahukan kepada Belanda kalau ingin membunuh Ki Poncolono, setelah dia mati, sebelum dia menyentuh tanah seluruh tubuhnya itu dipotong jadi 2. Jadi dari sebatas perut ini, kaki dan atasnya itu dipotong menjadi 2, dan harus dikubur yang di tempat yang dipisahkan oleh sungai. Nah, sedangkan konstruksi di kota Kediri itu ada Sungai Brantas, Pak Juno. Jadi Ki Poncolono itu dipisahkan tubuhnya menjadi 2. Yang bagian tubuhnya yang bawah itu ada di sini, di Mas Kumambang, yang sebentar kita akan ke sana. Dan untuk tubuh bagian atas itu ada di kota, jadi timurnya sungai itu ada tempat namanya Ringin Sirah di Desa Banjaran. Itu adalah bagian atas dari tubuh Ki Poncolono. Dengan dipisahkan seperti itu, akhirnya Ki Poncolono pun tidak bisa hidup, dan Belanda pun bisa membunuh 2 orang temannya lagi, yaitu Tumenggung Mojoroto sama Tumenggung Poncolono. Oke teman-teman, kita akan masuk ke area makam. Cuman Mbak Juno, area makam ini maksudnya dia banyak sekali anak tangga. Mungkin ada ratusan anak tangga, karena memang ini langsung mengarah ke puncak gunung atau puncak bukit itu. Oke Pak Juno, siap, mari kita jalan-jalan, yuk.
Ya, teman-teman, ini kita masih belum separuh perjalanan. Lihat mukanya. Kita kita masih belum separuh perjalanan karena memang ini bukitnya lumayan terjal dan tangganya itu dibuat lurus vertikal. Jadi kalau mungkin jalannya berkelok-kelok zigzag itu mungkin kita nggak begitu capek, cuman daerahnya terlalu menanjak dan mohon maaf karena memang resiko perut yang besar. Oke, kita lanjut yuk. Ya. Kita istirahat untuk yang kedua kalinya. Capek bro. Dan ini masih jauh. Gimana Pak Juno? Kalian mau tahu siapa ini? Rizal Papan. Rizal. Karena enak makan. Ayo, lanjut. Jadi kita sampai di pos 1. Kalian bisa lihat ada wajahku. Aduh, sumpah capek. Berulang Mas Juno. Aksen tok mengge sini kan. Oke. Tempatnya masih jauh. Dan kalian Bukit Mas Kumambang itu ada yang mengatakan bahwa ini adalah The Missing Pyramid. Jadi banyak yang mengatakan, banyak kemungkinan bahwa ini adalah sebuah piramida yang hampir seperti Gunung Padang. Kemarin ada isu yang mengatakan bahwa akan ada penggalian di Bukit Mas Kumambang karena bentuknya yang presisi mirip seperti piramid-piramid yang ada di Mesir sama Gunung Padang. Jadi kita tunggu aksi Dinas Cagar Budaya seperti apa hasilnya. Tidak tahu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Kalau memang Bukit Mas Kumambang adalah sebuah piramid yang hilang, maka bertambah satu lagi kekayaan budaya Indonesia, dan kualitas kebudayaan kerajaan-kerajaan Indonesia jauh melebihi kerajaan-kerajaan Mesir maupun Meksiko. Habis ini kita ke Mas Kumambang. setelah perjuangan yang sangat dahsyat dari bawah sampai ke atas, dari puncak itu mungkin masih ada sekitar 20 meter agak menurun sedikit, tapi semua itu terbayar karena kita sudah sampai di pintu gerbang masuk ke makom. Satu hal yang saya tidak suka yaitu ulah usil anak muda zaman sekarang. Ketika ada sebuah tempat bersejarah, maka mereka dengan isengnya coret-coret sana sini yang nggak penting, tulisan-tulisan nggak penting yang membuat saya tidak suka. Jadi mungkin pesan buat anak-anak muda, kalau Anda di tempat-tempat bersejarah seperti ini, tolonglah tangan-tangan jahilnya ditahan dulu. Ini tempat-tempat yang bersejarah, nanti kalau tempat-tempat seperti ini hilang, ya kita tidak tahu sejarah kita seperti apa. Ya, Jangan dicoret-coret ya. so Yuk.
Ya kita sudah masuk di area makam. Di sini ada 3 makam. Seperti kita bahas waktu mau naik tadi. Di sini ada 3 makam Mbah Buncolono, Tumenggung Mojoroto dan Tumenggung Poncolono. Jadi ada 3 makam di sini. Cuman mungkin di batu nisannya nggak ada tulisan ini makamnya siapa, ini makamnya. Cuman menurut cerita ada 3 makam, ada 3 orang, 3 nama, dan di sini juga ada 3 makam. Terus ya, di sisi sekelilingnya itu masih ada tembok, mungkin itu tembok yang dibangun pertama kali, karena mungkin makam yang sudah runtuh, mungkin oleh pemerintah setempat dibangun tembok yang baru, cuman di belakangnya, jadi tidak merusak bangunan aslinya. Bangunan aslinya. Ya, kita sekarang keliling, tapi ada satu, sekali lagi ulah tangan-tangan usil anak muda zaman sekarang, mereka coret-coret di mana-mana. Kalau mau coret-coret silahkan di kanvas, jangan di tempat-tempat bersejarah seperti ini. Wah, ini yang membuat kita agak menyesal ya dengan pemuda-pemuda Kediri. Jadi tolong yang setelah ini jangan sampai lah seperti itu. Ini tempat yang sangat bersejarah. Oke, hargailah sejarah. Oke.